Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizkia Nurwaida, NIM 23010200004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerucut pengalaman at Galdel, atau bisa disebut juga dengan Count of Experience at Galdel. Count of Experience at Galdel merupakan upaya dasar untuk memberikan alasan atau dasar keterkaitan proses belajar dengan komunikasi audiovisual. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang didapatkan. Semakin tidak langsung objek yang dipelajari, maka semakin abstrak pengetahuan yang diperoleh siswa. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bisa kalian simak mengenai kerucut pengalaman at Galdel. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari yang paling bawah, yaitu pengalaman langsung. Dasar dari pengalaman langsung at Galdel merupakan gambaran realitas secara langsung, sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pembelajaran. Contohnya seperti anak-anak TK atau PAUD yang belajar menanam sebuah bunga pada media tanah. Anak-anak tersebut belajar memegang, merasakan objek pembelajaran. Pengalaman yang kedua yaitu pengalaman tiruan. Pada tahap ini, pembelajar tidak hanya memegang, merasakan, atau mencium, namun sudah mulai aktif dengan berpikir. Contohnya, pembelajar diberikan tugas untuk membuat mobil, tetapi pembelajar tidak membuat mobil sebenarnya. Bisa diartikan, pembelajar membuat suatu model atau miniatur dari mobil sebenarnya. Yang ketiga adalah pengalaman dedramatisasi. Kenapa drama? Karena dengan drama pembelajar akan merasakan langsung materi yang dipelajari. Dalam hal ini, kita bisa membagi menjadi dua bagian, yaitu partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan seperti menonton atau melihat drama tersebut. Contoh dari pengalaman dramatisasi yaitu kita tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang sudah lampau, seperti sejarah. Apakah kita mengalami sejarah tersebut? Oh, tentunya tidak. Sejarah yang kita pelajari bisa kita jadikan trans untuk pembelajaran. Yang keempat yaitu demonstrasi. Demonstrasi merupakan gambaran dari suatu pelestarian fakta atau proses seorang demonstran untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya, seorang guru matematika yang mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung matematika dengan Swempoa. Kelima yaitu karya wisata. Dalam karya wisata, pembelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Pembelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka dan pembelajar tidak perlu memberikan banyak komentar, biarkan mereka berkembang sendiri. Contohnya, pembelajar atau peserta didik yang diajak ke tempat pembuatan batik. Yang keenam yaitu pengalaman melalui pameran. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa ataupun yang lainnya. Contohnya, pembelajar menyaksikan pertunjukan permainan angklung. Dari situ, pembelajar bisa belajar cara bermain angklung. Yang ketujuh yaitu pengalaman melalui video. Pengalaman ini diperoleh dari pemutaran video, baik itu berasal dari televisi maupun dari media lainnya. Contohnya, pembelajar melihat siaran televisi seperti tutorial masak, tutorial make up, atau bisa juga disaksikan di YouTube atau Facebook. Yang kedelapan yaitu gambar diam atau rekam radio. Penggunaan media rekaman dalam pengajaran dibatasi oleh imajinasi guru dan siswa. Contohnya seperti pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini, mengamati makalah dan mendengarkan voice note. Yang selanjutnya yaitu simbol visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata letak yang jelas. Contohnya, siswa yang memahami materi dari sebuah pemaparan grafik. Yang selanjutnya yaitu buku. Pada tingkat ini, kata-kata merupakan alat informasi yang utama. Pada tingkat ini, guru menyampaikan informasi kepada anak didiknya hanya dengan berbicara.
Contohnya, pembelajar yang diberikan tugas memahami materi dengan membaca keseluruhan materi dari buku. Mungkin seperti itu pemaparan mengenai kerucut pengalaman Ed Galder. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.